Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Maharani dengan 240301010027 dari Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membuat materi mengenai lots and HOTS, yaitu lower order thinking skill dan high order thinking skill sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Nah, pada video ini saya akan menerangkan mengenai materi lots or HOTS, yaitu cara berpikir kritis, ilmiah, dan sistematis di era digital. Nah, pernahkah kalian di situasi seperti ini? Yang pertama, kalian saat belajar pernah nggak sih kepikiran seperti ini? Ini sih tinggal dihafalin aja, atau seperti ini. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Dan bagaimana jika perlakuan ini diubah? Ya, keduanya merupakan cara berpikir yang berbeda. Yang pertama, kita berfokus untuk menghafal suatu materi. Tapi pada kondisi yang kedua, kita mulai mengkritisi suatu materi dengan mempertanyakan segala sesuatunya serta mengharapkan adanya analisis lebih lanjut dari materi yang diberikan. Nah, di sini ada yang namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan tingkatan berpikir yang dimana tersusun dari yang paling dasar itu ada pengetahuan, kemudian ada pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, lalu evaluasi. Namun, taksonomi Bloom ini telah diperbarui untuk menjadi lebih simpelnya itu yang di tingkatan pertama ada tingkat mengingat. Kemudian setelah mengingat ada memahami, setelah memahami ada menerapkan, dan yang selanjutnya ada menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta. Di mana piramida dari taksonomi Bloom ini menggambarkan suatu konsep berpikir mulai dari dasar atau yang lower hingga yang paling tinggi atau higher thinking skill. Jadi di sini ada tingkatan-tingkatan kita dalam berpikir. Nah, lalu apa sih lots and HOTS? Nah, jadi lots itu merupakan lower order thinking skill, di mana ini merupakan kemampuan dasar berpikir yang meliputi menghafal, memahami, dan menerapkan. Lalu ada juga nih yang namanya HOTS, yaitu higher order thinking skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi, mulai dari menganalisa, mengevaluasi, hingga mencipta. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada tingkatan piramida berpikir dari taksonomi Bloom, yaitu di mana untuk lots sendiri berada pada 3 pondasi utama paling bawah, mulai dari mengingat, memahami, dan menerapkan. Lalu, HOTS atau higher order thinking skill berada pada tingkatan atas, yaitu mulai dari menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Nah, secara singkatnya, jadi lots itu sebagai fondasi kita berpikir. Kita mulai memahami dulu nih, menghafal, lalu menerapkan. Nah, kemudian setelah itu ada HOTS atau High Order Thinking Skill, di mana ini adalah tingkatan lanjutan. Kita mulai menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan hal-hal baru dari informasi yang kita terima. Lalu, apa sih kaitannya pada era digital ini? Nah, pada era digital ini tentunya banyak sekali informasi yang masuk dari internet atau digitalisasi. Misalnya seperti berita-berita ataupun konten-konten sosial media. Tentunya dalam menerima informasi tersebut kita tidak bisa langsung saja menerimanya, tetapi kita juga harus memiliki tingkatan berpikir kritis, sistematis, dan ilmiah.
Seperti yang kita tahu, informasi yang beredar di internet itu bukan hanya informasi mengenai kebenaran suatu data, tapi juga bisa saja memuat hoax ataupun berita-berita yang sebenarnya kebenarannya harus kita telaah terlebih dahulu atau kita analisis dulu apakah informasi tersebut sudah sesuai atau belum. Selain itu juga di era digitalisasi ini sering sekali kita dihadapkan oleh konten-konten atau informasi yang membuat kita salah paham sehingga kita terjadinya nih miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam berpikir. Karena banyak sekali konten-konten yang tersedia di era digital ini harus memiliki tingkat berpikir lanjut atau kita harus lebih memahaminya lagi, karena konten-konten yang disampaikan bisa saja hanya potongan-potongan video atau teks saja, sehingga kita perlu nih berpikir kritis dan ilmiah dalam menerima informasi tersebut. Nah, contohnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Tirta pada video berikut. Kenapa kok mitos dan fakta sama mitos kesehatan sama hoax dipercaya? Karena mereka nggak bisa berpikir kritisnya. Oh iya, itu karakteristik dari post atau pasca modernisme itu, di mana anak-anak sekarang tuh karena nggak baca buku, karena mereka nggak terlalu berfakta, lebih gampang mereka beropini, ya kan? Dan kalau mereka beropini, ya tentunya niscaya mereka nggak bisa membedakan antara opini dan fakta. Dan itu nyata sekali. Dan ini yang berkorelasi dengan pembuahan polarisasi percakapan. Iya, betul. Iya kan? Yang ada di echo chamber kanan, iya, ada di echo chamber kiri, mereka nggak bisa berinterseksi atau berpinter. Iya, betul. Karena mereka dari dulu diajari bahwa pendapat yang berbeda itu salah. Iya. Jadi mereka nggak bisa menerima variasi, diversifikasi perbedaan, sehingga akhirnya, oh lu beda sama gua, itu salah, lu musuh. Iya. Jadi polarisasi terus A dan B. Jadi kalau saya bilang, saya nggak suka jeruk, oh berarti saya musuh jeruk. Padahal sebenarnya bisa jadi itu kan terjadi sekarang ya, benar. Dan polarisasi itu terjadi karena memang tidak ada pola pikir kritis. Oh, perbedaan itu hal yang wajar, opini yang berbeda itu wajar, asal ada buktinya. Kalau berpendapat harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, ya jangan berpendapat. Dan jangan berpendapat di luar ranahnya, karena akan menjadi bias. Selain dari video berikut, ada juga nih penelitian yang dikeluarkan oleh Stanford Study pada tahun 2016, di mana 82% remaja di Amerika tidak bisa membedakan antara iklan dan berita asli. Sedangkan di Indonesia sendiri, dalam indeks yang dikeluarkan dari Indeks Literasi Digital Kominfo tahun 2023, skor dari literasi digital kita masih di bawah 4 dari skala 5. Artinya masih banyak sekali butuh penguatan pola pikir dalam penerimaan informasi digital. Nah, konsep berpikir kritis, ilmiah dan sistematis itu tersendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah tidak menerima informasi begitu saja. Jadi ketika disajikan oleh konten-konten di era digital ini, kita tidak menerima informasi begitu saja. Kemudian berlandaskan data dan fakta, artinya kita harus melihat juga nih perbandingan data dan fakta yang ada. Dan yang ketiga, ada urutan yang logis. Jadi kita harus berpikir secara sistematis, ya, artinya ada urutan yang logis, mulai dari tidak menerima informasi begitu saja, mengecek data dan fakta yang ada. Nah, contohnya seperti ini, ada konten kopi bikin begadang atau begadang bikin kopi. Nah, dari informasi ini kita bisa cari info nih lewat Google mengenai data-data atau jurnal-jurnal penelitian mengenai apakah benar kopi itu bisa bikin kita begadang, ataupun sebaliknya begadang malah bikin kopi. Itu merupakan cara berpikir Lotz. Lalu bagaimana cara berpikir Hodge? Jadi cara berpikir Hodge yaitu buat mini eksperimen observasi efek kopinya ke diri kita sendiri dengan cara misalkan 3 hari berturut-turut kita minum kopi. Apakah kopi bikin kita begadang atau sebaliknya gitu. Nah, selain itu ada contoh lagi nih seperti
konten YouTube berikut ini. Contohnya ya, ada informasi content creator yang bilang kalau AI bakal gantikan semua pekerjaan. Nah, kalau orang-orang yang hanya berpikir lots atau lower order thinking, mereka akan panik dan langsung takut. Lalu ujung-ujungnya FOMO deh, pindah kerja tanpa skill yang memadai. Tapi kalau kita udah punya konsep berpikir HOTS atau higher order thinking, kita langsung cek nih apakah benar prediksi tersebut melalui cek laporan World Economic Forum, lihat prediksi dan menyusun rencana skill kerja baru. Nah, adapun contoh dari hasil berpikir kritis di era digital. Anak kecil ini bukan cuma viral, dia menantang seluruh kepercayaan lama soal dunia mistis dengan satu hal, ilmu pengetahuan. Gen Alfarisi dan adiknya, Shafia, datangi tempat-tempat angker dan justru membongkar ketakutan lewat psikologi dan neuroscience. Mereka jelaskan soal amigdala, bagian otak yang memicu rasa takut, dan pareidolia, ilusi yang bikin kita lihat mata di kegelapan. Konten mereka bukan hanya berani, tapi juga edukatif, mengajak generasi muda berpikir kritis, bukan sekadar percaya mitos. Kalau anak sekecil ini bisa menjelaskan hantu secara ilmiah, apakah kita semua sudah saatnya meninggalkan ketakutan yang diwariskan turun-temurun? Nah, pada video tersebut, kita tahu nih anak kecil tersebut tidak mudah termakan oleh konten-konten mengenai misteri-misteri dunia lain, tapi malah menganalisanya sebagai bahan edukasi bagaimana sebenarnya konten-konten misteri tersebut bisa loh dijelaskan secara ilmiah, kritis, dan sistematis. Nah, jadi kesimpulannya di mana pada era digital ini kita memerlukan konsep berpikir yang lebih tinggi. Kita bisa menggunakan lots untuk dasar pengetahuan kita dalam menerima informasi, namun di era digital ini hendaknya kita menggunakan konsep berpikir HOTS untuk menyaring, mengevaluasi, serta menciptakan solusi-solusi. Di era digital ini juga membutuhkan daya pikir kritis, ilmiah, dan sistematis dalam menerima informasi di sosial media. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.